Balik kasih. Semoga semuanya selalu semangat mengikuti sampai akhir ya. Kita masih mendengarkan panelis untuk menyampaikan hasil baik penelitian ataupun pemikiran mereka. Nanti setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab setelah 4 narasumber lagi ya. Berikutnya pemakalah kita Meilia Nikmah dan Novia Linda akan menyampaikan tentang paradigma akuntansi dalam novel konspirasi akuntansi karya Ari Kamayanti. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih masih berada di tempat ini. Saya akan menyampaikan atau mempresentasikan makalah kami dengan judul Paradigma Akuntansi dalam novel Konspirakuntansi karya Ari Kamayanti. Mungkin saya ingin bercerita sedikit dulu bahwa saya bertugas di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin sebagai dosen bahasa Indonesia. Dari 2005 saya mengajar mata kuliah umum di jurusan akuntansi. Baru tahun ini saya menemukan sebuah novel yang terkait dengan akuntansi. Cukup lama saya mempertimbangkan, memikirkan apa yang bisa dicari, dikawinkan antara akuntansi dengan sastra. Ternyata novel ini jawabannya. Bagian pendahuluan ini mungkin tidak perlu saya jelaskan karena di sini rata-rata adalah anak PBSI ya. Jadi terkait dengan sastra itu apa, kemudian pandangan-pandangan tentang sastra. Ada yang memandang sastra itu sebagai cerminan jiwa pengarangnya, sebagai imajinasi. Kemudian ada pandangan lain yang mengatakan bahwa meskipun karya sastra itu adalah hasil imajinasi pengarang atau kreasi pengarang, dia tetap tidak bisa lepas dari lingkungan. Jadi ada faktor sosial juga. Kemudian latar berikutnya adalah tentang akuntansi itu sendiri. Karena ini adalah topik utamanya sastra atau novel, maka sekilas saja saya menyebutkan bahwa akuntansi itu adalah sebuah ilmu yang kalau kita kaji lebih dalam ternyata akuntansi itu pun ada kaitannya dengan ilmu lain termasuk seni, budaya, sosial. Ada beberapa paradigma atau pendapat atau pandangan tentang teori akuntansi. Yang saya kutipkan ini ada teori normatif, ada teori positif, kemudian selanjutnya ada begitu banyak perkembangan ternyata dalam dunia akuntansi. Saya menemukan sebuah pidato ya, sebuah naskah pidato dengan judul Pergeseran Paradigma Akuntansi dari Positivisme ke Perspektif Sosiologis dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Akuntansi di Indonesia. Di dalam naskah pidato tersebut dijabarkan perkembangan teori akuntansi dari awal sampai seterusnya. Nah, ini dia novel Konspirakuntansi. Di covernya atau di sampulnya itu ada angka 1, tetapi di halaman dalam tidak ada. Kalau saya baca dari pengantar, sepertinya novel ini diniatkan untuk ada bagian 2-nya. Karena setelah saya baca dari satu novel ini, kita belum bisa menemukan dengan detail seperti apa sih teori akuntansi itu, seperti apa teori akuntansi yang normatif dan positif dan seterusnya. Tetapi itu ada secara tersurat sudah ada, cuma kalau tujuan kita untuk belajar teori akuntansi yang sesungguhnya kita belum bisa dapat keseluruhan. Nah, novel ini bercerita tentang 3 orang mahasiswa pasca sarjana di jurusan akuntansi sebuah universitas, dan ketiganya ini sedang menyelesaikan tugas akhirnya. Kemudian dalam perjalanan mengerjakan tugas akhir itu, jadi dalam novel ini banyak sekali perdebatan antara 3 tokoh ini. Jadi tokohnya 2 laki-laki, 1 perempuan. 3 tokoh ini masing-masing membawa pandangan atau paradigma mereka tentang akuntansi.
yang bagi kita, saya terutama ya sebagai orang yang awam dengan dunia akuntansi, di luar akuntansi itu memandang akuntansi itu seperti semula saya menganggap seperti matematika, misalnya 3 kali 3 sama dengan 9, sudah selesai. Ternyata dari pembacaan saya terhadap novel ini tidak seperti itu. Ternyata dunia akuntansi itu luas dan bisa dimainkan tanda petik. Nah, 3 tokoh ini kemudian salah seorang yang perempuan, tokoh Niana, ini mengirimkan artikel mereka ke seminar. Jadi seperti kita, seperti yang hari ini, cuman seminarnya seminar internasional di Malaysia. Artikel itu adalah artikel iseng yang semula hasil kerja kelompok mereka bertiga. Tanpa setahu 2 temannya, dia kirim ke seminar internasional di Malaysia dan ternyata lolos. Nah, salah satu temannya ini tidak percaya diri karena judul artikel mereka adalah akuntansi alon-alon asal kelakon. Jadi akuntansi mereka itu yang ditulis oleh kelompok mereka yang iseng tadi, karena banyaknya perkembangan paradigma tentang akuntansi itu adalah bagaimana kalau akuntansi itu kita nggak ngejar keuntungan seperti yang selama ini dikor-korkan orang dalam dunia bisnis. Oh, ada orang di dunia ini yang mereka punya prinsip alon-alon asal kelakon. Nah, setelah saya melakukan pencarian, ternyata banyak sekali pandangan-pandangan lain tentang akuntansi selain akuntansi alon-alon asal kelakon yang ada di dalam novel ini. Salah satunya ada judul skripsi berjudul Akuntansi Tuyul. Kalau teman-teman tidak percaya, silahkan googling. Itu hanya salah satu saja. Ada begitu banyak penelitian kualitatif di dunia akuntansi ternyata yang dekat dengan dunia budaya, dengan kita di bahasa dan sastra. Sikapnya mereka bertiga tetap berangkat dengan komporan dari tokoh yang perempuan ini, bahwa kita harus percaya diri dengan nilai budaya kita sendiri, karena alon-alon asal kelakon itu kan bagian dari budaya yang ada di Indonesia. Nah, uniknya novel ini juga disisipi filsafat Jawa. Kemudian ada, jadi salah satu tokoh di novel ini yang laki-laki itu secara misterius dikirimi pesan-pesan oleh orang tidak dikenal. Jadi pesan-pesannya itu mengandung kalimat-kalimat yang selalu berhubungan dengan apa yang dia alami pada hari itu, ditambah dengan tulisan-tulisan Jawa atau aksara Jawa. Bagi saya sebagai pembaca novel, saya menganggap itu semacam ini aja ya, penambah saja. Kemudian plus lagi ada roman-roman romantika yang biasa ada di novel-novel. Misalnya tokoh yang perempuannya naksir dengan tokoh laki-lakinya, yang seperti itu ada juga di dalam novel ini. Tetapi novel ini sangat didominasi oleh dialog dan perdebatan tentang paradigma akuntansi itu. Termasuk salah satunya adalah perdebatan antara tokoh dengan dosennya. Karena mereka diceritakan adalah mahasiswa pasca sarjana, sehingga perdebatannya juga luar biasa, sampai tokoh ini dikeluarkan dari kelas karena perbedaan prinsip. Nah, ini mungkin bisa dilihat saja nanti ya, tayangan di sesi yang lain. Ada saya cantumkan sinopsis, karena kita bisa memahami sebuah novel kan dari sinopsisnya. Kemudian ada unsur intrinsik, ekstrinsik, saya tetap menampilkan, walaupun ada pandangan ini sudah bukan saatnya lagi bicara intrinsik, ekstrinsik, tapi tidak bagi saya. Nilai-nilai itu ada di dalam intrinsik. Bagaimana kita bisa mengetahui cerita yang dibawa atau apa nilai yang dibawa kalau tidak ada nilai-nilai intrinsik? Ini pembahasannya. Jadi tadi saya alurnya terbalik ya, pembahasan dulu. Nah, ini kutipan-kutipan. Ada salah satu kutipan yang menyebutkan, tapi tidak di Indonesia ya, di luar negeri, itu ada bahkan perbedaan pendapat tentang sebuah teori di bidang akuntansi itu sampai ke upaya pembunuhan, seperti itu. Nah, kemudian dalam novel ini diceritakan dosen yang berbeda pendapat dengan dosen lain itu juga diisukan mengalami percobaan pembunuhan juga.
Nah, yang kedua yang saya bahas di sini adalah bagaimana pandangan atau cara tokoh dalam menghadapi dan menyikapi paradigma akuntansi yang ada. Tadi sudah saya jelaskan, ketiganya punya pandangan masing-masing terkait dengan teori akuntansi yang ada. Nah, terakhir, ini sudah ada peringatan waktu, relevansi paradigma akuntansi dalam novel dengan realitas sosial atau yang terjadi di dunia nyata. Saya penganut tidak ada yang kebetulan. Jadi di antara pendaftar peserta pemakalah itu ternyata salah seorangnya adalah penulis novelnya. Tetapi beliau tidak bisa berhadir baik secara daring maupun luring, hanya mengirimkan videonya. Sebenarnya saya gugup juga kalau orangnya ada, karena beliau adalah dokter di bidang akuntansi, tetapi kemudian coba menulis novel dan menulis karya sastra yang lain. Saya berpijak pada bahwa kita adalah orang sastra, dan di sini saya ingin menyampaikan bahwa novel ini layak disebut sebagai sebuah novel karena dia memenuhi unsur sebagaimana sebuah novel legendnya. Kemudian ada pun nilai-nilai atau paradigma akuntansi yang coba dia sampaikan, sebagaimana di kata pengantar novel ini, dia niatkan untuk mempermudah atau membuat pengajaran akuntansi bagi mahasiswanya itu lebih menyenangkan. Dan memang bagi saya yang awam akuntansi itu sangat menarik membacanya. Tadi sebelum presentasi sempat googling juga, sempat mencari-cari teori-teori yang ada disebutkan di sini. Terakhir, ending novel ini atau akhir dari novel ini open ending ya, atau terbuka, bahasa Indonesianya terbuka, akhir yang terbuka. Diakhiri, ya gugup melihat dua orang ini. Jadi diakhiri dengan mereka berada di pesawat menuju seminar internasional itu tadi, ke Malaysia tadi. Jadi menurut saya sangat menarik sebagai akhir sebuah novel. Kita jadi bertanya-tanya, seperti apa sih pendapat orang-orang di Malaysia sana dengan konsep yang mereka bawa, akuntansi alon-alon asal pelakon. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.